Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul proses penanggulangan bencana, yaitu saat bencana atau tanggap darurat. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Fitri Lestari, yaitu saya sendiri, NPM 056. Kemudian Miss Rina Alwinisa, NPM 097. Kemudian setelah Salsabila Adawiyah, NPM 101. Sikap tanggap darurat bencana dapat tercipta melalui prosedur yang ketat pada kegiatan antisipasi, tindakan saat bencana, tindakan setelah bencana, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Tindakan-tindakan tersebut perlu dilakukan secara terstruktur sehingga nantinya akan membentuk suatu siklus tanggap bencana untuk hidup berdampingan dengan bencana. Selanjutnya yaitu yang pertama, bencana gempa bumi. Itu ada sikap tindakan sebelum terjadi gempa, ketika terjadi gempa, dan setelah terjadi gempa. Untuk yang pertama, yaitu tindakan sebelum terjadi gempa, yaitu kita bangunan didesain tahan terhadap gempa. Kemudian bangunan yang terlanjur didesain tidak berpedoman pada bangunan tahan gempa dapat dilakukan penguatan. Kemudian perabotan yang diatur menempel pada dinding, jika perlu diberi pengikat, baik dengan dipaku, dibaut, atau dengan pengikat lain, dengan dinding atau lantai agar tidak jatuh atau roboh. Kemudian jangan meletakkan barang-barang berat di atas lemari atau perabotan lain yang berpotensi untuk jatuh. Takutnya jika ketika terjadi gempa, maka barang-barang tersebut akan jatuh dan mengenai pemilik rumah. Kemudian yaitu buat papan arah evakuasi. Pastikan jalur evakuasi merupakan jalur yang aman dan efektif, sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi gempa kita sudah tahu mana sih jalur yang akan kita pakai ketika akan keluar dari daerah gempa tersebut. Kemudian gedung tertinggi menyediakan tangga darurat. Kemudian pintu dibuat membuka keluar agar ketika pintu terkunci saat terjadi gempa mudah untuk didobrak. Matikan gas, listrik, air apabila tidak digunakan, karena takutnya jika terjadi gempa, listrik tersebut akan mengalami konsleting. Tentukan titik kumpul evakuasi. Ini perlu sekali karena jika sewaktu sudah terjadi gempa, maka kita terkadang akan lupa dengan saudara-saudara kita. Kemudian tentukan tempat untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat pasca terjadi bencana apabila terpencar agar tidak saling mencari. Kemudian kumpulkan dokumen penting pada tempat yang tahan air, api, dan beban. Jika perlu, scan dan simpan di penyimpanan online agar tidak hilang. Kemudian persiapkan makanan praktis untuk hidup sampai bantuan datang, karena pada saat terjadi gempa itu biasanya hal-hal yang sering habis itu mengenai masalah makanan. Kemudian pelajari cara memberi pertolongan pertama, karena bantuan yang datang pasti membutuhkan waktu yang lama. Kemudian selalu update informasi mengenai kebencanaan. Kemudian bila perlu lakukan pelatihan atau stimulus melindungi diri dan evakuasi ketika terjadi gempa. Untuk selanjutnya yaitu B, tindakan ketika terjadi gempa. Misalnya ketika kalian sedang berada di rumah, hal yang pertama dilakukan dan paling penting yaitu jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Jauhi benda-benda yang mudah jatuh atau roboh seperti rak, lemari, dan barang-barang yang bergantung. Kemudian jika sedang menyalakan kompor, selamatkan diri terlebih dahulu. Setelah gempa mereda, segera matikan kompor untuk mencegah terjadinya kebakaran. Untuk selanjutnya yaitu apabila berada di lantai 1 dan memungkinkan akan segera keluar rumah, mencari tempat lapang yang jauh dari pohon, tiang, dan bangunan tinggi. Jika tidak memungkinkan, kalian bisa segera berlindung di bawah meja untuk melindungi diri dari kejatuhan benda. Jika tidak ada tempat berlindung, segera menunduk, lindungi kepala dengan bantal atau tangan. Apabila berada di lantai 2 atau di atasnya, segera berlindung di bawah meja untuk melindungi diri dari kejatuhan benda. Jika tidak ada tempat berlindung, segera menunduk, lindungi kepala dengan bantal atau tangan. Untuk selanjutnya yaitu apabila sedang berada di tangga, berpeganglah pada tangga agar tidak terjatuh. Apabila berada di kamar mandi, gunakan gayung atau ember untuk melindungi kepala. Kemudian setelah gempa mereda, segera keluar rumah dan cari tempat lapang yang jauh dari pohon,
tiang, dan bangunan ini. Orang tua haruslah memandu anak-anaknya. Kemudian ketika kalian sedang berada di sekolah, jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Jauhi benda yang mudah jatuh atau roboh seperti rak, lemari, dan barang-barang yang tergantung. Segera berlindung ke bawah meja untuk melindungi diri dari kejatuhan benda. Kemudian apabila sedang berada di tangga, berpeganglah pada pagar agar tidak terjatuh. Setelah gempa mereda, segera keluar rumah dan cari tempat lapang yang jauh dari pohon, tiang, dan bangunan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu ketika berada di luar rumah, jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Carilah tempat lapang yang jauh dari pohon, tiang, dan bangunan tinggi. Hati-hati terhadap benda yang berpotensi runtuh atau roboh seperti papan reklame, kaca, dan dinding bangunan. Persiapkan diri terhadap gempa susulan karena biasanya akan sering terjadi setelah terjadinya gempa utama. Kemudian ketika kalian sedang berada di gunung, jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Menjauhlah dari tebing, lereng, karena berpotensi akan terjadinya longsor. Cari tempat yang aman dan jauh dari pepohonan. Kemudian selanjutnya itu ketika kalian berada di dalam mobil, jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Segera menepikan kendaraan di kiri jalan dan di tempat yang terbuka. Keluarlah dengan segera dan segera dari mobil. Terus selanjutnya ketika kalian misalnya sedang berada di gedung tertinggal, mall, bioskop, dan bangunan sejenis, hal yang pertama yang dilakukan yaitu jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Segera berlindung untuk melindungi diri dari kejatuhan benda. Segera setelah gempa reda, segera keluar gedung, ikuti petunjuk arah evakuasi dan petunjuk dari petugas atau satpam. Apabila sedang berada di tangga, berpeganglah pada pagar agar tidak terjatuh. Jangan gunakan lift atau elevator, gunakanlah tangga darurat. Apabila tengah di dalam lift, tekan tombol semua lantai, segeralah keluar tanpa saat pintu terbuka, tekan tombol darurat untuk memanggil bantuan. Tindakan setelah gempa mereda, yang pertama yaitu apabila melihat api yang masih kecil, segera padamkan jika memungkinkan. Kemudian jangan menyalakan api, sebab apabila ada kebocoran gas dapat menimbulkan ledakan. Apabila terjebak dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi untuk berteriak, tetapi lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian jangan meresap sirkuit listrik dan menyentuh saklar lampu karena bisa mengakibatkan kebakaran. Kemudian apabila ada yang terluka, panggil orang lain yang lebih berkompeten untuk membantu menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seorang diri ya, karena apabila tidak tahu prosedur pertolongan pertama, karena akan membuat luka menjadi lebih parah lagi. Apabila proses evakuasi berlangsung malam hari, gunakan sandar atau untuk mencegah tersandung dan jatuh. Tinggalkan memo mengenai kondisi diri dan keluarga, cantumkan tempat evakuasi yang dituju dan kunci rumah. Bawa barang-barang yang berharga dan tidak merepotkan seperti dokumen penting, surat-surat tanah, perhiasan, dan uang tunai. Pergilah ke tempat pengungsian terdekat yang ditentukan jika keadaan memungkinkan. Dahulukan kendaraan darurat ambulan dalam upaya penyelamatan apabila sedang berkendara di jalan. Selanjutnya itu bantulah tetangga yang memerlukan bantuan khususnya seperti bayi, orang jompo, disabilitas, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya itu persiapan diri terhadap gempa susulan. Update informasi melalui radio atau media komunikasi lain terkait informasi gempa susulan dan lain-lain. Selalu pakai sandal atau sepatu beralas tebal untuk melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda tajam lainnya. Kemudian yaitu jangan melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu bencana alam gunung berapi. Tulisannya itu ada wedus gembel dan hujan betul. Bagaimana kita untuk mengantisipasinya, yaitu yang pertama jangan panik dan jangan menimbulkan kepanikan. Kemudian hindari daerah rawan bencana seperti tebing, lembah, dan daerah aliran lahar. Kemudian matikan aliran air, api, dan listrik di dalam rumah. Gunakan masker atau kain penutup hidung dan mulut serta kacamata. Jangan memakai lensa kontak. Apabila awan panas turun, tutup aja dengan kedua belah. Selanjutnya, apabila awan panas turun, tutup
saja dengan kedua belah tangan. Yang terakhir yaitu kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Mungkin itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian bawa barang-barang yang dibutuhkan dan tidak merepotkan seperti ijazah, surat tanah, perhiasan, atau uang tunai. Lalu jangan memakai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik karena dapat merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Lalu segera menuju ke titik kumpul evakuasi dan jangan lupa mengunci rumah. Lalu ikuti instruksi petugas terkait skema pengungsian. Lalu jangan lupa bantulah tetangga yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang jompo, disabilitas, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Untuk banjir lahar dingin, yang pertama kita jangan panik dan menimbulkan kepanikan. Yang kedua, hindari beraktivitas di sekitar aliran sungai. Yang ketiga, bawa barang-barang penting yang dibutuhkan dan tidak merepotkan seperti ijazah, surat tanah, perhiasan, atau uang tunai. Yang keempat, mengungsi ke posko pengungsian sedini mungkin. Yang kelima, bantulah tetangga yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang jompo, disabilitas, dan orang lain yang membutuhkan bantuan. Untuk tindakan setelah gunung meletus, yang pertama kita bersihkan atap dari timbunan abu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan. Yang kedua, bersihkan lantai dan halaman dari timbunan material lahar dingin. Yang ketiga, bantulah para disabel, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, jangan melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk tanah longsor, upaya pencegahan tanah longsor, yang pertama hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjalan lereng pemukiman maupun air tanah. Yang ketiga, pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Yang ketiga, terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Yang kelima, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanaman yang tepat. Yang keenam, mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Yang terakhir, pengenalan daerah longsor. Kemudian membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall. Yang selanjutnya, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Kemudian utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Lalu menanami kawasan yang gersang dan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya. Lalu membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Kemudian waspada ketika curah hujan tinggi. Kemudian jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Lalu bila perlu lakukan pelatihan atau simulasi melindungi diri dan evakuasi ketika terjadi tanah longsor. Yang B, tindakan setelah terjadi tanah longsor. Yang pertama, tetaplah berada pada lokasi pengungsian. Jangan gegabah dalam memutuskan kembali ke rumah karena kemungkinan longsor susulan dapat terjadi. Yang kedua, pastikan kondisi tanah yang jadi pijakan cukup kuat. Yang ketiga, apabila ada yang terluka, panggil orang lain yang lebih berkompeten untuk membantu. Yang keempat, persiapkan diri terhadap longsor susulan. Kemudian selalu pakai sandal atau sepatu beralas tebal untuk melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda-benda. Kemudian jangan melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu jangan pertimbangkan untuk memperbaiki pondasi rumah dan talud. Lalu pertimbangkan untuk relokasi jika diperlukan. Yang C, tindakan ketika terjadi tanah longsor. Yang pertama, segera menyelamatkan diri dengan cara keluar dari daerah longsor atau aliran keruntuhan atau puing ke area yang lebih stabil. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan untuk melarikan diri, segera meringkuk dan lindungi kepala Anda dengan tangan.
Yang ketiga, segera menuju tempat berkumpul sementara atau settle area yang sudah ada. Untuk masalah konseptual, kita mengambil judul 4 arahan Jokowi terkait penanggulangan bencana. Bisnis.com Jakarta. Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan termasuk ke dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Jokowi menegaskan kunci utama dalam mengurangi risiko tersebut adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2021. Rabu tanggal 3 bulan 3 2021 di Istana Negara Jakarta. Lebih lanjut, pada Rakornas yang antara lain dihadiri seluruh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, baik secara virtual maupun tatap muka tersebut. Kepala negara menyampaikan sejumlah arahan terkait kebencanaan di Indonesia. Yang pertama, Presiden meminta jajarannya untuk tidak hanya sibuk membuat aturan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan di lapangan, terutama aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar. Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar pembangunan tahan gempa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir, ujarnya. Dia juga meminta agar segera dilakukan koreksi dan penguatan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dengan standar-standar yang ada. Kedua, Presiden menegaskan bahwa kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal, jelasnya. Ketiga, Kepala Negara mengingatkan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat. Jajaran terkait diminta terus memperbaiki hal tersebut. Kecepatan itu yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari 1 tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan, ujarnya. Kepala negara juga mengingatkan bahwa sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan selalu dicek, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat. Respon terhadap peringatan dini tersebut juga harus cepat. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan sekali lagi. Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban, tegasnya. Terakhir, Presiden menginstruksikan jajarannya agar terus meningkatkan upaya edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, lakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada, ujar Jokowi. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam menyampaikan materi, mohon maaf dan terima kasih.